Jangan selalu biarkan ruang tamu kosong. Hai guys, welcome Pocayu Universe. Yuk tekan tombol subscribe-nya dulu Besti Pocayu yang ayu-ayu untuk mendukung perkembangan channel YouTube Pocayu Universe. Terima kasih, semoga kalian semua masuk surga. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Untuk yang kurang baik, setelah menonton video ini, semoga menjadi mood kembali. Aku Pocayu, Poci yang ayu. Hari ini aku akan membawakan CP horor, yaitu cerita pengalaman horor yang berjudul Ujian Sebelum Ujian. Cerita ini dari Anjani. Halo Anjani, sehat-sehat ya? Ujian sekolah memanglah berat. Tapi lebih berat lagi, Anjani sedang belajar untuk persiapan ujian sekolah tetapi diganggu. Apa yang mengganggu Anjani? Apa saja gangguannya? Simak cerita berikut. Anjani udah tidur lagi? Iya Bu, sebentar lagi selesai. Lalu ibu masuk ke kamar. Anjani siswi kelas 2 SMP. Sedang sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester esok hari. Di ruang tengah, jam menunjukkan pukul 10 malam. Ibu dan Nisa, satu-satunya kakak Anjani, sudah masuk ke kamar masing-masing. Ayah Anjani sedang kerja di luar kota. Di tengah keheningan malam, Anjani masih sibuk mengerjakan persamaan linear matematikanya. Tiba-tiba Anjani mendengar suara ribut di dapur. Tik, jangan ribut, aku lagi belajar. Ya, biasa, si tikus nakal. Saat Anjani masih menghitung pelajarannya, dari belakang ia merasakan ada yang lewat. Dan lewat lagi. Lalu Anjani mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pelajarannya. Lalu lehernya merasa dingin. Dan samar ada yang berbisik. Jangan selalu biarkan ruang tamu kosong. Dengan spontan, Anjani langsung beresin pelajarannya dan lari ke kamar, yaitu kamar berdua dengan Nisa kakaknya. Anjani melihat Nisa sudah terlelap tidur. Anjani masih merasa tanggung untuk menyelesaikan pelajarannya. Maka dari itu dia lanjut belajar di kamar. Sudah pukul 11:05, tiba-tiba terdengar suara ayah yang mengetuk pintu rumah. Bu, Kak, Adek. Spontan Anjani bergegas ke ruang tamu yang ingin membuka pintu. Saat Anjani panggil, Ayah? Itu ayah? lalu Anjani mengintip dari balik jendela. Ia tidak melihat siapa-siapa. Saat Anjani mengintip keluar bersamaan, Anjani merasa ada seseorang di belakangnya yang lewat. Anjani pun menoleh ke belakang dan ternyata Kak Nisa. Kenapa dek? Ayah pulang. Iya kak, tadi aku dengar gitu. Tapi ternyata nggak ada orang di luar. Kakak juga dengar. Enggak. Aku dengar suara pintu kamar kamu tutupnya nggak santai. Jadi aku kebangun. Oh, maaf kak. Ayah kan baru pergi pagi tadi ke Papua. Mana mungkin malam ini pulang? Mereka ngobrol sambil jalan masuk ke kamar. Kamu masih belajar? Iya kak, lanjut aja tidur kak. Iya, bentar lagi. Anjani masih lanjut mengerjakan soal. Lalu Anjani merasa ada yang memainkan kepalanya. Saat dia menoleh ke cermin, yaitu ada pantulan. Ya, ternyata Kak Nisa. Kak Nisa jahilin dia. Kak, please jangan ganggu aku. Ya, gitu aja marah. Lalu Nisa pun berhenti mengganggunya. Anjani melanjutkan kembali pelajarannya. Di balik jendela, ia melihat ada orang berdiri di dekat pohon.
tetapi Anjani mengabaikannya lagi. Lagi-lagi Anjani merasa ada yang memainkan kepalanya lagi. Udah dong kak, sedikit lagi selesai nih. Sambil melirik ke cermin, ternyata gak ada orang. Dan Anjani melihat kakaknya sedang tidur pulas. Tanpa pikir panjang, tanpa menyelesaikan soalnya, Anjani bergegas lari ke kasur dan tidur. Nah, sosok apakah yang mengganggu Anjani? Apa yang kalian lakukan kalau jadi Anjani? Apakah langsung tidur dari awal? Atau besok ujian tinggal nyontek aja? Komen di bawah. Terima kasih Anjani sudah berbagi cerita ke Pocayu Universe. Semoga ujiannya lancar ya. Oke, terima kasih Besti yang ayu-ayu sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku Pocayu, Poci yang ayu. Izin pamit. Boleh ya untuk membantu channel ini lebih berkembang, klik subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua, tekan loncengnya agar kalian tahu video-video menarik selanjutnya. Dan jika kalian punya cerita pengalaman yang menarik, boleh komen-komen di bawah ya. Ntar aku buatin ceritanya. Terima kasih. Bye-bye.